Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Salam budaya, nama budaya, salam lestari, salam kebajikan, salam pemerhati bangsa dari Sabang sampai Merauke. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, saya bersama beliaunya Kang Mas saya, Mas Aris Trio, ya salah satu juru kunci yang ada di makam ini, dan sebelahnya Nyimas Gonto Arum, spiritual dari KLA. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami berziarah, melakukan wisata religi di salah satu makam, yang mana makam ini dipercaya sama masyarakat makam keramat. Tapi nanti akan kita berkomunikasi dengan juru kunci Mas Aris, siapa beliaunya, dari mana beliaunya ya. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat segar waras. Segar waras. Mas, ini sebelah saya di spiritual, Nyimas Gonto Arum. Sehat ya? Baru kali ini kita live ya, karena kesibukan masing-masing. Ya, ini saya langsung bertanya sama beliaunya, Kang Mas saya, Kang Mas Aris, salah satu juru kunci yang ada di makam ini. Kang, bisa menjelaskan siapa beliaunya, terus kok di sini kan banyak orang yang melakukan ya tawasul atau ziarah ya. Mungkin bisa dijelaskan siapa beliaunya ini, Kang? Ya. Kalau kita melihat dari cerita rakyat ya, cerita legenda, cerita dari tutur dari sesepuh-sesepuh yang ada di Ngetos ini, yang kami dapatkan ya beliau ini sebenarnya memang seorang putri yang panggilannya ke orang-orang dulu itu manggilnya yang Putri Selendang Kuning Kediri. Nah ternyata setelah kami telisik, kita telusuri, nama kuning itu ternyata itu seorang putri turun-turun dari raja-raja. Nah jadi nama sebenarnya itu masih tertutupi dengan cukup lama hingga sampai sekarang. Nama aslinya itu masih dalam misteri gitu. Misteri ya. Siap. Terus setelah itu juga orang masyarakat sini juga dulu itu kalau kirim doa ritual-ritual itu orang sepuh dulu itu di sini tuh menyebutkan itu kalau kirim doa itu Mbah Gedong Kulon. Nah, berarti Gedong Itan itu Syekh Malik, Gedang Kulon itu di sini Mbah Putri. Nah, terus juga memiliki nama Islam, namanya yang Siti Khotijah. Memang beliau ini memang keturunan dari Raja Majapahit. Menurut masyarakat itu turun dari Raja Briwengker atau turun dari Bridaha. Jadi Briwengker itu kan nikah dengan Bridaha, suami istri lah. Beliau ini turun keturunannya, bukan anak langsung bukan, tapi keturunan. Beliau ini hidup pada masa era Wali Songo. Era Wali Songo. Iya, hidup pada Wali Songo. Kang, saya tanya, ini kan makamnya masih berupa bata ya, beda dengan makam lainnya. Bisa dijelaskan seperti apa ini? Jadi orang sini itu masih menganggap bangunan ini masih disakralkan. Jadi tidak ada yang berani akan merubah bentuk dan motif mau diberubah apa, nggak ada yang berani. Dan penghargaan masyarakat ini pada beliau itu cukup tinggi. Jadi keaslian itu masih terjamin, biar tidak keaslian itu tertutupi dengan modern. Kalau sudah modern itu akan kesulitan bagi penerus-penerusnya, itu keasliannya akan hilang. Nah, sejarahnya juga hilang. Masih original ya? Original. Jadi kehilangan jejak sejarah itu, masyarakat itu akhirnya kehilangan jejak, kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri dari sesepuh-sesepuh yang pernah hidup di sini. Ini masih kita pertahankan. Kang, ini kami dua informasi secara dari manusia, jadi tokoh masyarakat, dan informasi secara langsung dapat secara kasat mata. Iya, jadi ada dua perbandingan. Nah, pembanding ini akhirnya kita pelajari ternyata merujuk sama saja. Ternyata beliau ini seorang sesepuh putri yang katakan seorang wali. Masya Allah. Seorang wali Allah yang betul-betul yang kami ketika kita ketemu, alhamdulillah kita sempat berinteraksi itu
kita bisa berbicara. Nah, pembicaraan inilah beliau ini orangnya itu kalem, sabar, nerimo. Terus beliau itu juga cantik, rupawan, terus dia nggak mau neko-neko, orangnya sabar, terus mau memberi motivasi, memberi jangan itu cukup banyak, bisa diterima masyarakat. Bisa diterima masyarakat. Nah, saya sendiri yang bisa merasakan. Alhamdulillah sama yang di atas itu, sama Allah itu bisa ditemukan sama beliau saya. Kalau nggak ditemukan, insya Allah mungkin nggak bisa cerita saya. Demi Allah. Siap. Dia kan karomahnya itu ya apa ya? Ya, yang penting itu karomah itu tidak disalahartikan ya, disalahgunakan oleh warga sama masyarakat. Siap. Memang saya di Ngetos jangan sampai digunakan negatif lah makam-makam kuno. Yang jelas dulu itu banyak masyarakat kesini itu berdoa itu, yang jelas keinginan itu tetap minta yang Maha Kuasa, lantaran para sesepuh-sesepuh. Dulu itu biasanya kalau ingin kesulitan untuk mencari jodoh seperti itu. Di sini. Mitosnya seperti itu. Seperti itu juga punya keinginan jabatan seperti itu. Itu juga banyak seperti itu. Siap. Dagang itu juga sama. Banyak yang dulu itu berdagang dulu itu ya sini, yang penting tidak minta ke makam atau yang meninggal. Ya, minta sama yang di atas langsung. Di atas, perantaran. Siap. Sedikit banyak cerita yang disampaikan beliaunya, Kang Mas ya. Ternyata beliaunya ini Eyang Putri ini makam sepuh yang juga seorang waliullah, yang dimana banyak sekali masyarakat lebih memberikan menguri-nguri, dan masyarakat ini percaya bahwa makam ini masih dijaga tradisinya. Sempat ini batu batanya masih ada ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita di sini ya dengan tawasul ini ada berkat tersendiri. Ini saya kepada Nyimas ini sebelah sayanya. Nyimas, pandangan Nyimas terkait Mbah Putri ini apa di sosok? Sama aja pandangan Nyimas bersama seperti, cuma memang kalau yang Nyimas pandangan Nyimas ya saat ini tadi pada waktu doa kita mengucapkan Al-Fatihah 3 kali itu, alhamdulillah sempat dikasih interaksi dan ada perwujudan ya, cantik banget ya. Tapi sempat muter makam beliaunya. Tadi ya beliau dia nggak tahu beliaunya atau siapapun, yang penting jadi seperti itu, cantik sekali, rambutnya panjang kan, begitu. Alhamdulillah. Dia sendiri kalau menurut aku kayak ini ya betul dibilang wali, tapi baik banget, maksudnya kayak tuntunan seorang guru gitu maksudnya. Jadi mengajarkan yang kebaikan apapun seperti itu, terutama dari hal agama seperti itu. Amin ya. Dan baunya itu tadi harum banget, bener. Dia pakai ini pakai kebaya kayak pakai kebaya. Jadi pas aku baca sempet itu berhenti ya teman-teman. Jadi pas baca Fatihah 3 kali tadi, alhamdulillah kok bau harum pas aku. Oh alhamdulillah, maksudnya muter. Jadi apa yang disampaikan Nyimas ya sama halnya dengan Kang Mas saya ya. Artinya kita di makam ini harus minta sama yang di atas. Tapi dengan adanya perantara beliaunya ini seorang yang dekat kekasih ya. Artinya mungkin lewat situ hajat kita akan terkabul. Yang pasti jangan minta ke makam. Melalui doa tawasul ini mudah-mudahan apa yang kita hajatkan sama di atas disampaikan sama Eyang Putri. Tapi yang menjadi tanda tanya saya tadi ya, di sini memang disampaikan yang oleh jabatan dagang. Ada satu lagi, termasuk jodoh. Bagi teman-teman sahabat saudaraku yang belum jodoh hari ini, tidak apa-apa silakan. Tapi ini hanya artinya ya melalui keyakinan ya. Tapi yang pasti mudah-mudahan yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan tawasul di sini insya Allah. Tapi nggak usah percaya ya, langsung kepada Allah melalui Eyang Putri, insya Allah yang belum dapat jodoh pasti akan diberikan jodoh. Ngaten nggih? Ya, insya Allah. Nggih ngaten. Kang Mas matur suwun sangat sedikit banyak bisa memberikan satu edukasi, bisa memberikan satu gambaran terkait makam-makam keramat terutama yang ada di Ngetos ya. Saya juga terima kasih beliaunya ini aja nih kesusu ya, berhubung kita ini minta alhamdulillah ya, mudah-mudahan dikasih kemudahan dan diberikan umur panjang bisa untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya. Terima kasih, jangan lupa tonton terus di KLA Official 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.